Negara kita, Republik Indonesia, memiliki identitas yang begitu khas. Burung Garuda sebagai lambang negara, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai slogan perekat perbedaan, bendera merah putih yang berkibar penuh makna, hingga nama ibu kota baru, Nusantara, yang menyatukan harapan masa depan. Namun, pernahkah kalian berpikir bahwa jauh sebelum Republik ini lahir, berdiri sebuah kerajaan besar yang menjadi sumber dari penggunaan semua simbol tersebut? Sebuah imperium besar yang menguasai hampir seluruh kepulauan Nusantara, dari Sumatera hingga Maluku, dari Semenanjung Malaya hingga Bali, Nusa Tenggara, bahkan pengaruhnya mencapai daerah Vietnam. Mungkin kalian tidak asing dengan kerajaan tersebut. Ya, nama kerajaan tersebut adalah Kerajaan Majapahit. Halo semuanya, nama gue Westin dan selamat datang di channel West Insight. Cerita bermula dari periode akhir pemerintahan Kerajaan Singasari. BTW, buat kalian yang belum tahu kisah Kerajaan Singasari, bisa tonton dulu videonya di sini. Biar lebih relate, karena sedikit banyak ceritanya bakal nyambung ke berdirinya Kerajaan Majapahit, guys. Tahun 1292 Masehi menjadi titik akhir bagi kejayaan Kerajaan Singasari. Pada tahun itu, Jaya Katuang, seorang bangsawan dari Kediri yang sebelumnya tunduk di bawah kekuasaan Singasari, melancarkan pemberontakan besar. Dalam serangan mendadak yang dilakukan dari dua gelombang, Jaya Katuang berhasil menembus pertahanan Singasari dan menyerbu ibu kota. Dalam peristiwa tersebut, Raja Kartanegara gugur di istananya dan Singasari pun runtuh. Namun dari kehancuran tersebut, Raden Wijaya, menantu dari Raja Kartanegara dan suami dari Putri Dyah Gayatri, berhasil melarikan diri ke daerah timur, menyusun kekuatan sembari mencari celah untuk membalas. Tak lama setelah Singasari runtuh, pasukan Kekaisaran Mongol tiba di perairan Jawa. Mereka diutus langsung oleh Kaisar Kubilai Khan dari dinasti Yuan sebagai tanggapan atas penghinaan yang dilakukan Kertanegara terhadap utusan Mongol beberapa tahun sebelumnya. Saat itu, Kertanegara menolak tunduk kepada Kekaisaran Mongol dan bahkan melukai wajah utusannya. Aib besar yang membuat Kubilai Khan mengirim ekspedisi hukuman ke Pulau Jawa. Raden Wijaya melihat kesempatan dalam kekacauan ini. Ia menyambut pasukan Mongol dan berpura-pura tunduk, menyatakan dirinya sebagai korban pemberontakan Jaya Katuang. Dengan diplomasi cerdas, ia berhasil membujuk pasukan Mongol untuk membantu menggulingkan Jaya Katuang di Kediri. Dengan cara ia memberitahu bahwa Jaya Katuang adalah Raja Kertanegara, karena pasukan Mongol tidak mengenali Kertanegara itu orangnya yang mana gitu. Koalisi antara Raden Wijaya dan pasukan Mongol pun bergerak menyerang dan berhasil mengalahkan Jaya Katuang. Jaya Katuang pun gugur dalam serangan itu. Namun setelah kemenangan diraih, Raden Wijaya menunjukkan kecerdikannya. Ia meminta izin kepada komandan Mongol untuk kembali ke basis kekuasaannya di Tarik, hutan Tarik maksudnya, dengan alasan untuk mempersiapkan upeti sebagai tanda loyalitas kepada Kekaisaran Mongol. Sesampainya di sana, ia justru menghimpun kekuatan baru, lalu melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Mongol yang masih bertahan di Pulau Jawa. Tidak siap menghadapi serangan mendadak tersebut dan menghadapi cuaca tropis serta logistik yang menipis, pasukan Mongol pun akhirnya mundur dan meninggalkan Nusantara pada tahun 1293. Setelah kemenangan itu, Raden Wijaya secara resmi mendirikan sebuah kerajaan baru yang dinamakan Majapahit. Diambil dari nama buah maja yang pahit, yang konon tumbuh di wilayah itu. Pada tahun 1293 Masehi, ia dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Sri Kertarejasa Jayawardana, menandai kelahiran salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Kerajaan Majapahit mungkin lahir dari kemenangan gemilang Raden Wijaya atas pasukan Mongol dan Jaya Katuang. Namun, masa-masa awal kerajaannya tidak berjalan tanpa tantangan yang besar. Justru, di tahun-tahun pertama setelah kerajaan Majapahit didirikan, Majapahit dihadapkan pada rangkaian pergolakan internal yang menguji ketangguhan pemerintahannya. Mereka bukan musuh dari luar, melainkan para bangsawan, panglima, dan sekutu dekat yang sebelumnya turut serta menegakkan kekuasaan Majapahit. Namun setelah kerajaan berdiri, berbagai kekecewaan dan ambisi yang tetap penuhi menyulut terjadinya pemberontakan. Yang pertama ada pemberontakan Ranggalawe. Ranggalawe adalah adipati wilayah Tuban, dikenal sebagai salah satu panglima yang berjasa besar dalam membantu Raden Wijaya saat mendirikan Majapahit. Namun tahun 1295 Masehi, ia menjadi pemberontak pertama. Akar permasalahannya adalah kekecewaan atas pengangkatan Nambi sebagai Pati Amangkubumi atau Mahapati.
Ranggalawe merasa dirinya lebih pantas menduduki jabatan tersebut karena kontribusinya yang cukup signifikan dalam medan perang. Merasa dipinggirkan, ia mengangkat senjata. Pemberontakannya berlangsung singkat namun penuh darah. Dalam pertempuran yang tercatat dalam kitab Pararaton, Ranggalawe akhirnya gugur di tangan Mahisa Anabrang, salah satu panglima utama Majapahit. Yang kedua, ada pemberontakan Lembu Sora. Lembu Sora adalah tokoh yang sangat dekat dengan Raden Wijaya. Ia dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam menyelamatkan Raden Wijaya ketika dikejar oleh pasukan Jaya Katuang dan sempat bersembunyi di Sumeneb, Madura. Lembu Sora juga turut membantu Raden Wijaya dalam menumpas pemberontakan Ranggalawe, meskipun Ranggalawe itu adalah keponakannya. Namun, hubungan tersebut tidak bertahan lama. Lembu Sora dituduh memberontak karena membunuh Mahisa Anabrang yang pada saat itu membunuh keponakannya Ranggalawe dengan kejam. Tidak terima atas kematian keponakannya, Lembu Sora pun menikam Mahisa Anabrang dari belakang dan membunuhnya. Pada tahun 1300 Masehi, Lembu Sora pun dihukum mati atas perbuatannya oleh Mahapatih Nambi. Beberapa sumber mengatakan bahwa Nambi dihasut oleh Dyah Halayuda, seorang pejabat yang penuh ambisi untuk mengeroyok Lembu Sora saat perjalanan ke ibu kota untuk dihukum mati. Raden Wijaya, meski berhasil mempertahankan kerajaan dari guncangan internal, tidak hidup lama untuk menyaksikan kedamaian kerajaan yang didirikannya. Ia wafat pada tahun 1309 Masehi. Tahta kerajaan Majapahit dilanjutkan oleh putra Raden Wijaya yang bernama Jayanegara. Pada masa pemerintahannya, pemberontakan masih berlanjut. Yang ketiga, ada pemberontakan Nambi. Ironisnya, Nambi yang sebelumnya diangkat sebagai Mahapati justru kemudian menjadi korban dari fitnah dan intrik istana. Tokoh yang disebut-sebut berada di balik kejatuhannya adalah Dyah Halayuda, sosok pejabat yang ambisius yang perlahan-lahan mengeliminasi satu persatu lawan politiknya demi menguasai pemerintahan. Nambi dituduh berkhianat dan merencanakan pemberontakan kepada Raja Jayanegara. Sang raja pun akhirnya menjatuhkan hukuman mati terhadap Nambi, suatu keputusan yang tragis dan menandai puncak dari krisis politik dalam Majapahit. Dan pengkhianatan terakhir, yaitu Halayuda itu sendiri. Setelah satu demi satu lawannya tumbang, Halayuda merasa posisinya aman. Namun, justru pada saat itulah ia melakukan kesalahan fatal, merancang kudeta terhadap rajanya sendiri. Aksinya terbongkar dan sebagai konsekuensinya, Halayuda pun juga akhirnya dihukum mati. Peristiwa ini menutup lembaran kelam dari fase pemberontakan awal di Majapahit di masa pemerintahan Raja Raden Wijaya dan putranya Jayanegara. Raja Jayanegara masih berusia muda saat naik tahta. Ia merupakan putra dari Raden Wijaya dengan permaisuri Dyah Dara Petak, seorang putri dari kerajaan Campa. Masa pemerintahan Jayanegara dikenal sebagai periode penuh kecurigaan dan represi. Ia dijuluki Kala Gemet atau Raja Lemah oleh rakyatnya karena wataknya yang sangat paranoid dan kejam terhadap lawan-lawan politiknya. Termasuk juga terhadap para bekas pendukung ayahnya sendiri. Seperti tadi sudah diceritakan pada beberapa pemberontakan setelah kematian ayahnya. Akhir hayat Jayanegara pun tragis. Ia dibunuh pada tahun 1328 Masehi oleh tabib istana yang bernama Tancah dalam konspirasi yang didalangi oleh para pejabat kerajaan. Katanya sih Patih Gajah Mada terlibat di sini. Tapi nggak tahu ya. Setelah pembunuhan Raja Jayanegara pada tahun 1328 Masehi, tahta Majapahit sempat mengalami kekosongan. Karena Raja Jayanegara wafat tanpa keturunan. Seharusnya Dyah Gayatri, istri dari Raden Wijaya lah yang menggantikan Jayanegara mengisi kekosongan tahta Majapahit. Namun, ia memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi biksuni. Ia menunjuk anak perempuannya yang bernama Tribuana Tunggadewi, yang juga putri dari Raden Wijaya untuk memerintah Majapahit. Jadi, Jayanegara ini kan anaknya Raden Wijaya sama putri kerajaan Campa yang tadi udah dijelasin kan. Nah, Dyah Gayatri ini adalah istri Raden Wijaya yang merupakan anak dari Kertanegara. Jadi setelah Jayanegara meninggal, kan tidak ada keturunan. Jadi diambillah dari garis keturunan istrinya yang Dyah Gayatri ini. Jadi anak dari Dyah Gayatri yang bernama Tribuana Wijaya Tunggadewi akhirnya naik tahta untuk memerintah kerajaan Majapahit atas nama sang ibu. Ratu Tribuana Tunggadewi pun menjalankan kekuasaan penuh sebagai raja wanita Majapahit dari tahun 1328 hingga tahun 1350 Masehi dan menjadi salah satu sosok penguasa perempuan paling berpengaruh dalam tanah Jawa. Saat Tribuana Wijaya Tunggadewi naik tahta,
Ia menunjuk seorang patih muda dan ambisius, sosok yang kelak turut membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Kalian pasti tahu dong dia siapa? Namanya adalah Gajah Mada. Pada tahun 1336 Masehi, dalam upacara pengangkatan sebagai Patih Amangkubumi atau Mahapati, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, sebuah ikrar yang kelak akan mengubah arah sejarah Nusantara. Lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Jika seluruh Nusantara telah ditaklukkan, barulah aku akan menikmati kenikmatan dunia. Sumpah ini menandai komitmen Gajah Mada untuk menyatukan seluruh kerajaan dan wilayah di luar Majapahit di bawah satu panji kekuasaan. Ia memimpin berbagai ekspedisi militer dan diplomatik ke berbagai penjuru Nusantara. Gajah Mada pun menjalankan sumpahnya dengan kampanyenya ke wilayah yang kelak akan mereka taklukkan, baik secara militer maupun diplomatis. Salah satu pencapaian militer penting terjadi pada tahun 1343 Masehi ketika Majapahit melancarkan ekspedisi ke Pulau Bali. Ekspedisi ini dipimpin oleh Panglima Arya Damar dan Gajah Mada sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk menundukkan Raja Bedahulu, penguasa Bali yang menolak pengaruh Majapahit. Dalam pertempuran sengit, Raja Bedahulu gugur dan sistem pemerintahan Bali kemudian diintegrasikan ke dalam struktur kekuasaan Majapahit. Pasca penaklukan, sejumlah bangsawan Jawa ditugaskan untuk mengatur wilayah Bali, melahirkan garis keturunan bangsawan baru yang kemudian memainkan peran besar dalam sejarah Bali. Kemudian kita beralih ke Pulau Sumatera. Majapahit menargetkan wilayah strategis seperti Jambi dan Palembang yang sebelumnya merupakan wilayah dari Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim besar yang telah mengalami kemunduran sejak abad ke-13 Masehi. Kerajaan Melayu Dharmasraya diyakini tunduk melalui hubungan politik dan pengaruh dagang. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa wilayah Malayapura atau Kerajaan Melayu juga merupakan bagian dari daerah taklukan Majapahit. Wilayah-wilayah di pesisir timur Sumatera sangat penting dalam jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Nusantara dengan India, Persia, dan Tiongkok. Penguasaan atas pelabuhan-pelabuhan ini memperkuat posisi Majapahit di jalur rempah-rempah. Kemudian pada beberapa petunjuk arkeologis dan referensi dalam Negara Kertagama, serta prasasti menyiratkan pengaruh kuat Majapahit dalam ekspedisi militernya ke daerah Kalimantan dan Sulawesi. Tanjung Pura dan Bakulapura diperkirakan berada di Kalimantan Barat dan daerah Kalimantan Timur, disebut sebagai daerah yang tunduk pada Kerajaan Majapahit. Wilayah-wilayah ini kemungkinan besar menjalin hubungan sebagai mitra perdagangan dan kerajaan vasal yang memberikan upeti kepada Majapahit dan mengakui supremasi Jawa. Di Sulawesi, pengaruh Majapahit lebih bersifat kultural dan diplomatik, tercermin dari temuan seni arsitektur dan peninggalan bahasa serta sistem pemerintahan lokal yang menunjukkan interaksi dengan peradaban Jawa. Wilayah-wilayah seperti Lombok, Sumbawa, Flores, hingga Timor juga masuk dalam target ekspedisi Majapahit. Meskipun tidak ada bukti kuat mengenai penaklukan militer, wilayah-wilayah ini disebut dalam Negara Kertagama dan daftar daerah yang memberikan upeti kepada Kerajaan Majapahit. Meskipun dominasi Majapahit di sini lebih cenderung berbasis maritim dan perdagangan, di mana Majapahit bertindak sebagai pusat distribusi dan kontrol atas jalur rempah-rempah dari Maluku. Majapahit juga menjalin hubungan diplomatik dan kemungkinan dominasi simbolik terhadap beberapa kerajaan di luar Nusantara. Semenanjung Malaya, wilayah seperti Pahang, Kelantan, dan Patani disebut dalam Negara Kertagama juga masuk dalam sekutu atau vasal Kerajaan Majapahit. Menjalin perjanjian dagang dan juga mengakui kekuasaan Majapahit secara formal. Kerajaan Champa di Vietnam bagian tengah dan selatan, sumber-sumber Vietnam dan Tiongkok mencatat adanya hubungan antara Champa dan Majapahit. Hubungan ini tampaknya berjalan dalam bentuk diplomasi dan aliansi, karena kedua kerajaan sama-sama berhadapan dengan kekuatan Mongol dan Tiongkok Selatan. Pada saat Ibunda Sang Ratu Dyah Gayatri wafat pada tahun 1305 Masehi, Ratu Tribuana Wijayatunggadewi mengundurkan diri dari tahta Majapahit dan menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya, Hayam Wuruk. Ketika naik tahta, Raja Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun. Namun, di bawah bimbingan ibunya dan Gajah Mada, ia segera menunjukkan kebijaksanaan dan kecakapan sebagai seorang pemimpin kerajaan. Pemerintahan Hayam Wuruk dianggap sebagai masa keemasan Majapahit, di mana wilayah kekuasaannya mencapai titik terluas dan paling stabil sepanjang sejarah kerajaan tersebut. Bersama Gajah Mada sebagai Mahapati, Hayam Wuruk memperkuat struktur pemerintahan dan memperluas pengaruh politik hingga hampir seluruh wilayah Asia Tenggara bagian barat dan bagian tengah. Kemudian Trowulan, ibu kota Majapahit, menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan.
Kota ini dikenal akan istananya yang megah, taman air, pasar-pasar rempah, dan pelabuhan yang menghubungkan Majapahit dengan dunia internasional. Catatan dari dinasti Yuan dan pedagang Persia menyebut Majapahit sebagai kerajaan yang kaya, makmur, dan disegani. Sistem birokrasi ditata dengan baik, dibagi dalam struktur yang disebut Sabta Prabu, yaitu dewan yang terdiri dari raja dan para penasihat tinggi. Di tengah ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh Majapahit, ada satu tragedi kelam yang cukup dikenal hingga menjadi mitos yang kita kenal hingga saat ini. Salah satu wilayah yang menjadi sumber perselisihan adalah Kerajaan Sunda Galuh, yang pada masa itu merupakan entitas kuat di bagian barat Pulau Jawa. Meskipun Majapahit, terutama melalui Sumpah Gajah Mada, bercita-cita menyatukan seluruh Nusantara, termasuk wilayah Jawa bagian barat, Kerajaan Sunda tidak sepenuhnya tunduk atau berada dalam kekuasaan langsung Majapahit. Hubungan antara kedua kerajaan ini cenderung bersifat ambigu. Ada hubungan diplomatik, tapi tidak selalu harmonis. Salah satu titik panas yang menandai perselisihan mereka adalah peristiwa Perang Bubat pada sekitar tahun 1357 Masehi, yang terjadi di tengah rencana pernikahan politik antara Raja Hayam Wuruk dan Putri Dyah Pitaloka Citaresmi, putri dari Kerajaan Sunda. Awalnya pernikahan ini dimaksudkan sebagai jalan damai dan pengikat kekeluargaan. Namun, di tengah persiapan pernikahan di daerah Bubat, dekat ibu kota Majapahit, Gajah Mada menuntut agar sang putri diserahkan bukan sebagai calon permaisuri setara, melainkan sebagai bentuk penyerahan wilayah dan pengakuan tunduk Kerajaan Sunda kepada Majapahit. Tentunya tuntutan ini ditolak keras oleh pihak Kerajaan Sunda yang menganggapnya sebagai penghinaan besar terhadap kehormatan kerajaan. Akibatnya, pada saat itu juga terjadi konfrontasi militer. Seluruh rombongan Kerajaan Sunda, termasuk rajanya, Raja Linggabuana, dan para pengawalnya gugur dalam insiden berdarah tersebut. Putri Dyah Pitaloka dikisahkan melakukan bunuh diri demi menjaga kehormatan bangsanya. Peristiwa ini mencoreng nama Gajah Mada dan menyisakan luka sejarah antara kedua kerajaan. Meski Majapahit mungkin memandang peristiwa tersebut sebagai penguatan klaim kekuasaan atas wilayah Jawa bagian barat, Kerajaan Sunda tetap tidak sepenuhnya berada di bawah kendali langsung Majapahit, baik secara militer maupun administratif. Dengan demikian, klaim Majapahit atas wilayah Sunda Galuh bersifat simbolik dan lebih merupakan bagian dari ambisi unifikasi Nusantara, timbang kekuasaan nyata yang stabil dan terinstitusi seperti wilayah-wilayah lain dalam pengaruh Majapahit. Nah, mitos yang terbentuk dari peristiwa tersebut adalah kalau kalian pernah dengar bahwa orang Jawa dilarang menikah dengan orang Sunda. Nah, itu salah satu sumbernya berasal dari cerita ini, guys. Tapi koreksi gue ya kalau misalnya ada kekeliruan dalam cerita tersebut. Pada tahun 1364, Mahapati Gajah Mada wafat. Sosok yang selama puluhan tahun menjadi arsitek kekuasaan Majapahit itu tidak meninggalkan penerus yang sepadan, baik dalam visi politik maupun ketegasan administrasi. Sepeninggalnya, jabatan Mahapati dibiarkan kosong, peran-peran strategis dipecah, urusan kemiliteran dipercayakan kepada Laksamana Punala. Sementara urusan pemerintahan mulai banyak dipegang oleh Wikramawardhana, menantu dari Raja Hayam Wuruk, yang perlahan pengaruhnya naik di istana. Namun sistem ini terbukti tidak efektif. Tanpa satu pemimpin pusat yang mampu mengkoordinasikan seluruh kekuatan seperti Gajah Mada, Majapahit kehilangan daya kendalinya atas wilayah-wilayah taklukan. Gejala separatismenya muncul, daerah-daerah vasal yang sebelumnya tunduk kini mulai menunjukkan sifat otonom, loyalitas melemah, dan integritas imperium mulai terkikis. Tahun 1389, Raja Hayam Wuruk wafat. Kepergiannya menjadi penanda dimulainya era kemunduran Majapahit secara terbuka. Meskipun Raja Hayam Wuruk masih sempat menjaga stabilitas seusai kepergian Gajah Mada, kuasaannya tidak diwariskan secara mulus. Masalah suksesi muncul dan hal itu menyalakan api perang saudara. Puncaknya terjadi dalam Perang Parekrek, sebuah konflik internal berdarah antara dua kubu yang berebut tahta. Wikramawardhana, menantu resmi dari Hayam Wuruk, dan Bre Wirabumi, putra Hayam Wuruk dari seorang selir. Meskipun pada akhirnya Wikramawardhana berhasil meredam konflik internal tersebut, perang ini telah menghancurkan banyak sendi kehidupan di Kerajaan Majapahit. Banyak infrastruktur yang rusak, rakyat menderita, dan keuangan atau ekonomi kerajaan menipis. Perang Parekrek juga memperlemah otoritas pusat. Wilayah-wilayah luar mulai memisahkan diri, banyak kerajaan vasal mendeklarasikan kemerdekaan dan membentuk kekuatan baru di luar kendali Majapahit. Di tengah kemunduran ini, mulai tampak pula naiknya kekuatan baru yang berbasis di pesisir. Kerajaan-kerajaan Islam melalui jalur perdagangan, dakwah, dan pengaruh para wali serta pedagang muslim dari Gujarat
Persia, dan Tiongkok. Islam menyebar pesat di pesisir utara Jawa. Kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Demak, dan Jepara menjadi pusat baru kekuasaan yang lebih dinamis. Di sisi lain, Majapahit yang masih tergiur memegang struktur Hindu-Buddha dan sistem feodal perlahan menjadi kerajaan kuno yang kehilangan relevansinya. Tokoh terakhir yang secara resmi tercatat sebagai penguasa Majapahit adalah Bre Kertabumi. Namun kekuasaannya sudah jauh dari kejayaan masa lampau. Ia hanya menguasai sebagian wilayah dari pusat Majapahit di Jawa Timur. Dan itu pun banyak sekali tekanan politik dari berbagai pihak. Tahun 1478 menjadi titik akhir kekuasaan Majapahit. Pasukan dari Kesultanan Demak di bawah pimpinan Raden Patah menyerbu ibu kota Majapahit. Ibu kota Majapahit pun jatuh. Sebagian bangsawan Majapahit melarikan diri ke daerah timur, ke wilayah Bali, di mana di sana masih mempertahankan tradisi Hindu-Buddha. Sebagian lainnya memilih untuk berasimilasi dengan penguasa Islam yang baru. Hal ini membuka sejarah baru dalam kisah kerajaan-kerajaan di Nusantara, yaitu dimulainya era kerajaan-kerajaan Islam. Dengan peristiwa ini, kerajaan Majapahit resmi runtuh, namun pengaruhnya tidak benar-benar lenyap. Gagasan tentang penyatuan Nusantara, sistem administrasi yang rapi, serta semangat maritim dan diplomasi Majapahit menjadi warisan tak ternilai bagi kerajaan-kerajaan setelahnya, termasuk Kesultanan Demak dan bahkan hingga Republik Indonesia berdiri. Warisannya menjadi simbol kejayaan masa lalu Nusantara, bukan hanya karena luas wilayahnya, tapi karena gagasan persatuannya. Kisahnya hidup dalam legenda, manuskrip, sastra, dan lambang negara. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap satu, ditulis oleh Empu Tantular yang berasal dari era Kerajaan Majapahit juga. Istilah Nusantara dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis pada masa kejayaan Majapahit pada masa kini digunakan sebagai nama ibu kota baru Republik Indonesia, yaitu Ibu Kota Nusantara. Oh ya, selain burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terinspirasi dari karya sastra di masa Kerajaan Majapahit, bendera nasional Indonesia yang kita kenal sebagai Sang Saka Merah Putih juga terinspirasi dari bendera yang digunakan pada masa kejayaan Majapahit. Pada masa itu, bendera dengan corak garis merah putih horizontal digunakan sebagai bendera penanda rombongan Raja Hayam Wuruk saat mengunjungi wilayah di seluruh negeri Majapahit. Pada masa sekarang, bendera Majapahit digunakan sebagai bendera maritim yang digunakan oleh kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut selama melakukan kegiatan operasional dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bendera Majapahit pada masa sekarang sering juga disebut Sang Saka Getih Getah Samudra. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video ini sampai akhir. Kalau kalian ada saran atau masukan yang perlu ditambahkan dan dikoreksi, kalian boleh banget tulis di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar tentang sejarah Indonesia, bahkan sejarah di dunia ini ya guys. Dan jangan lupa klik tombol like apabila kalian suka dengan video sejarah seperti ini, dan silakan di subscribe supaya bisa update video-video lainnya di channel ini guys. Go Westin, sampai jumpa di video berikutnya.